Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Kamis 12 September 2024. Kasih yang sempurna. Kutipan dari Injil Lukas bab 6 ayat 30. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sobat Katolikana, melalui Injil hari ini, Tuhan menyapa saya agar ingat dan mengenal kembali akan makna cinta kasih. Sebagaimana dalam perjalanan hidup ini, melalui sesama yang saya jumpai, entah itu saudara, teman, bahkan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Saya pribadi pernah mengalami ketika almarhum ayah dan suami saya mengalami penderitaan sakit sebelum dipanggil Tuhan. Saat itu saya sekeluarga sudah habis-habisan tenaga dan dana untuk pengobatan. Disitulah saya mengalami proses pada titik terendah keputusasaan dan keraguan, seolah tanpa harapan. Namun, Tuhan menganugerahkan kasih yang luar biasa melalui saudara, teman, orang-orang separoki, tetangga, teman jauh, bahkan dari seorang saudara jauh. Mereka dengan tulus tanpa ragu-ragu mencukupi biaya pengobatan dengan jumlah yang cukup besar. Apa yang saya alami waktu itu, pada mulanya saya belum menyadari cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Mungkin karena waktu itu beban hidup dan kekhawatiran menutupi hati saya. Namun justru setelah ayah dan suami saya meninggal, saya baru menyadari bahwa semua uluran tangan yang saya terima adalah semata-mata cinta kasih Tuhan. Hal ini bukan hanya karena kebaikan ayah dan suami saya, melainkan benar-benar kebaikan kasih Tuhan lewat orang-orang tersebut. Bahwa Tuhan menanamkan cinta kasih-Nya dalam hati mereka untuk tergerak mengulurkan bantuan kepada saya dan keluarga. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya untuk memahami sabdanya yang sungguh penuh dengan hukum cinta kasih. Cinta kasih seyogyanya dipunyai oleh setiap orang beriman untuk saling mengampuni, memberi tanpa mengharapkan apapun, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Itulah cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas, sebagai inti dari ajarannya. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup saya hingga saat ini, sehingga sudah tidak ada alasan untuk tidak mengikuti Dia, untuk menjadi muridnya, menjadi saksinya, dan tidak elok rasanya jika saya menolak menjadi pembawa kebenaran dan saksi perdamaian bagi semua orang di sekitar saya. Sobat Katolikana, sebagai penutup saya mau membagikan momen yang sangat menyentuh hati saya baru-baru ini, yaitu ketika Misa Kudus bersama Bapak Suci Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno tanggal 5 September 2024. Meskipun saya hanya mengikuti melalui layar kaca, saya dapat merasakan getaran dari lagu Jadilah Saksi Kristus yang dilantunkan di akhir misa. Lagu ini bukan lagu baru, sering saya nyanyikan di gereja, tapi ketika saya mendengarkan 86.000 orang menyanyikan lagu ini secara bersama-sama di stadion, rasanya berbeda, seperti sebuah panggilan, seperti sebuah komitmen untuk senantiasa menjadi muridnya, menjadi saksinya. Jadilah saksi Kristus, wartakan cinta kasih-Nya, cinta kasih tanpa batas, tanpa pamrih.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas sabdamu hari ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menunjukkan kepada kami seperti apa cintamu yang maha besar. Utuslah Roh-Mu ya Bapa agar kami Kau beri kekuatan dan Kau mampukan untuk selalu menjadi saksi cinta kasih Kristus dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.